Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan atas penyertaan dan kasih-Nya dan memberikan hari baru bagi kita hari ini. Dan mari kita masuk dalam waktu teduh. Kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Nantinya kita akan baca Mazmur 78 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 di Kamis 9 November 2023. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Tuhan karuniakan hari baru. Penyertaan Tuhan luar biasa dan mengantar kami sampai pada hari ini, pagi hari ini. Dan terima kasih bahwa kebaikan Tuhan nyatakan. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami mampu untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dengan baik. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 78 ayat 5 sampai 11. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. Tema kita hari ini, beritahukan kepada setiap keturunan, kumua anna pokadanni lako lanto mimina. Saudara yang diberkati Tuhan, Robert James Kesan, seorang produser TV asal Amerika Serikat, pernah berujar seperti ini. Anak-anak bergantung pada orang tua mereka sebagai sumber inspirasi mereka. Setiap kata, gerakan, dan tindakan memiliki dampak. Sebab itu, orang tua perlu mengajarkan disiplin yang dalam kepada anak remajanya dalam kasih, sehingga mereka dapat membawa dampak positif pada masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam bacaan kita hari ini, pemazmur mengingatkan umat Israel betapa pentingnya mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dan setia kepada perjanjiannya kepada anak-anak mereka. Orang Kristen harus menuturkan tentang iman sekaligus menanamkan nilai-nilai kesetiaan itu. Kita harus menunjukkan kepada mereka bagaimana kita sendiri menjalani kehidupan yang setia kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Hal ini penting karena anak-anak kita lebih cepat belajar dari contoh dan keteladanan orang tua. Mengajarkan iman kepada anak-anak sebenarnya cukup sederhana dan efektif. Ia hanya butuh komitmen untuk membaca dan berbagi kisah-kisah Alkitab dengan mereka. Berdoa bersama sekaligus mengajarkan mereka cara berdoa. Bertanya jawab tentang pelajaran yang mereka pelajari di sekolah minggu atau di gereja.
termasuk membawa mereka ke gereja untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, keteladanan iman perlu diwariskan secara langsung kepada anak-anak kita. Hal ini adalah bentuk konkret penginjilan yang dapat membantu mereka menjadi orang yang setia kepadanya di masa depan. Ruang yang pertama dan terutama untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan adalah dalam keluarga. Disitulah anak-anak akan belajar menikmati Injil bersama kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Lawatan-Mu kepada kami pagi hari ini boleh menanamkan pengajaran-pengajaran untuk bagaimana kami mewariskan keteladanan iman kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga mereka terus bertumbuh mengenal kasih, kebaikan, dan berkat Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang teguh, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini, ya Bapa. Kami berdoa untuk siarah kehidupan kami hari ini. Tuntun dan berkati kami melaksanakan pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, tanggung jawab. Kiranya kami boleh lalui hari ini dengan baik karena pengasihan-Mu. Kami mendoakan bangsa negara ini, kondisi-kondisi bangsa kami. Berkati pemerintah kami, pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden bersama jajaran. Berkati semua aparat di negara ini, wakil rakyat, penegak hukum. Sungguh-sungguh mereka berdiri menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan terus menuju kepada kesejahteraan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, dalam kondisi dan keadaan mereka yang berduka hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan, kesulitan mereka Tuhan topang hidup mereka. Mendoakan orang tua kami dalam masa-masa tua, berkati, sehatkan selalu ya Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terus berjuang mencari pekerjaan. Tuntun ya Bapa, peliharakan, karuniakan yang terbaik bagi setiap mereka. Yang sementara dalam bangku sekolah, bangku kuliah, berkati. Tambahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Berkati juga anak-anak yang masih kecil dalam pertumbuhan. Kami bersyukur dengan saudara yang berulang tahun hari ini. Sempurnakan sukacita mereka. Dimanapun umat Tuhan berada, kasih dan lindungi. Hari ini kami boleh lalui dengan baik karena pengasihan-Mu. Inilah kami yang datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur, memuliakan Engkau. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita semua.